Yang kedua, pendekatan atau biasa dikatakan oleh orang-orang sukses dan berhasil approach. Sambil minum dulu. Apa yang dimaksud dengan pendekatan itu tadi dan apa gunanya kalau di dalam penjualan atau menjual sesuatu hal sangat penting. Pendekatan ini bisa langsung saya uraikan seperti kronologis yang terjadi pada tahun, kalau tidak salah sekitar tahun 2017. Seseorang datang menemui saya dengan tujuannya adalah menjual informasi peluang usaha. Kedatangannya bisa dikatakan kondisi semangatnya yang berapi-api dengan tujuan yang mengatakan dengan satu tekad, pasti beliau mau bergabung dengan saya. Namun apa yang terjadi begitu sampai di tempat saya, duduk bersalaman, kami menyediakan atau membuatkan itu seperti kebiasaan kita di negara ini, membuat kopi atau teh di saat itu kalau tidak lupa. Begitu sampai sambil teh sudah tersedia, apa yang terjadi? Kata-kata yang keluar dari daya ucapnya langsung membuat saya di saat itu tersinggung. Kata-katanya itu langsung membuat saya patah semangat, karena dengan gaya dan cara arogan bahasanya, kalau memang kita membeli sesuatu hal harus kredit, untuk apa kita bergabung di suatu bisnis? Kenapa kita tidak mencari pekerjaan yang lain saja? Begitu kata beliau. Kata-kata itu bisa dikatakan di suatu sisi kata-kata membangun, tetapi di saat itu memang itulah kemampuan beliau, dan cara saya menilai bahwa itu sudah membuatkan suatu hal yang tidak wajar kepada saya, karena di saat itu saya pas lagi mencicil satu unit mobil. Maka dengan rada emosional saya mengatakan, Anda tahukah kode etik atau Anda tahukah cara kemana Anda itu mau menceritakan bisnis Anda? Karena Anda kurang memahami di mana Anda berada sekarang, karena saya selaku stokis daripada perusahaan seperti produk yang Anda miliki, Anda telah melanggar kode etik. Dengan penuh kerendahan hati, mohon Anda tinggalkan tempat ini. Begitu saya katakan, mau dipanjangkan lagi, tidak usah diperpanjang lagi, silahkan Anda keluar. Begitu kisah yang terjadi pada tahun 2017. Seturut dengan berjalannya waktu, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, hampir 7 tahun kami bertemu lagi dengan beliau ini, maka situasinya berbeda. Apa perbedaannya? Beliau datang kembali tidak membicarakan apa-apa, membicarakan bagaimana kabar, kondisi ini memang agak sulit, apalagi dengan dampak dari COVID. Itu saja. Kami sudah lama merindukan untuk bertemu, padahal kalian sudah di sini. Kami cari-cari ke tempat yang lama, tidak ada ketemu. Begitu. Pulang. Besoknya datang lagi, tidak ketemu. Besoknya datang lagi, tidak ketemu. Dicoba minta nomor HP dan kami pun memberikannya. Tetapi karena trauma atau teringat dengan kondisi
kejadian, approach yang begitu menipis, pendekatan yang tidak beliau miliki, sehingga saya pun sempat menghindar supaya jangan bertemu dengan mereka. Kondisi itu membuatkan suatu hal yang wajar. Tetapi itulah yang dikatakan bahwa waktu itu berjalan dengan kondisi yang bermacam-macam. Tiba saatnya sehingga cara pendekatannya itu tidak mengajak ataupun tidak istilahnya itu seperti memponis lagi atau membuatkan suatu tekanan lagi, sehingga dibuatkan bayangan bagaimana kalau kira-kira seperti ini, seperti ini. Kalau mungkin berkemaan, besok kami datang. Besoknya lagi sengaja memang saya tidak lihat itu HP satu harian, karena pas hari libur itu saya pergunakan kesempatan itu membersihkan kebun saya, yaitu yang sudah betul-betul hampir semak belukar di sekitaran daripada tanaman-tanaman seperti yang ada di sini. Oke, waktu berjalan terus, besoknya kembali ataupun tanpa disadari mereka datang sore atau di hampir malam hari. Di saat itu ceritanya bahwa kami aturannya siang mau ke sini katanya, tetapi HP tidak dibuka. Saya telepon tidak diangkat karena bos lagi turun dari Jakarta. Tetapi ya mereka sudah lewat dari Jambi ini, kami tetap datang ke sini. Cerita tidak langsung lagi itu menjurus terhadap fokus tujuannya, tetapi membuatkan suatu bayangan ataupun suatu kondisi yang bisa menyentuh hati untuk mendengarkan mereka berbicara. Apa boleh buat, karena pikiran masih pikiran yang sadar, akhirnya ada suatu tantangan. Mengapa harus bertemu orang yang belum saya kenal, sementara kamu sudah saya kenal? Apa yang bisa kamu lakukan kalau memang bisnis yang kamu miliki ini menjanjikan? Begitu saya sampaikan, maksudnya begini, lagu yang lama itu bagaimana kalau kita hidupkan kembali? Lagu yang lama itu bagaimana kalau kita kembangkan kembali? Kira-kira demikian. Ternyata situasi itu mempunyai suatu cara yang sangat bagus kalau pendekatan ataupun approach ataupun bisa mengambil perhatian orang banyak, pembicaraan itu akan berlanjut dan akan bisa membuatkan suatu tali silaturahmi, suatu kekerabatan yang bisa menembus ataupun menembus batas penghalang yang sudah lama terpendam. Itu merupakan suatu rahasia bagaimana menjual supaya bisa berhasil. Buatkan dulu suatu pendekatan yang bisa sesuai dengan hati siapa yang kita temui. Buatkan dulu approach yang bisa menyentuh sehingga terpengaruh dengan apa tujuan kedatangan kita menemui mereka. Contoh, apakah mereka penting sehat? Jangan tanyakan, pentingkah kamu sehat? Jawabnya pasti penting, bahkan mau tersinggung. Bisa dibuatkan suatu ilustrasi, enaknya kalau orang sehat. Kira-kira demikian. Begitu juga kalau sukses. Maukah atau suka ya kamu sukses? Siapa yang tidak mau sukses? Tetapi langkah menuju sukses ini bagaimana caranya? Disitulah kita bahwa sudah terlatih bisa melaksanakan suatu pendekatan yang bagus agar senantiasa tujuan kita menjual informasi bisa diterima teman kita berhadapan. Demikian cara yang kedua, yaitu pendekatan atau approach. Tujuannya kita harus memiliki pendekatan atau approach yang bagus supaya kita bisa melaksanakan, mempengaruhi mereka, mendengarkan apa tujuan baik kita hadir di hadapan mereka.
Itu yang kedua. Yang ketiga akan kita dengarkan kemudian.